Di tengah hutan, terdapat dua wanita yang sedang ditangkap oleh para bandit, yang sedang bersiap mengeksekusi mereka berdua. Untungnya, seseorang datang menyelamatkan mereka. Ia adalah kesatria suci bernama Arsi, yang merupakan reinkarnasi dari seorang gamers. Cerita pun flashback saat Arsi baru tersadar. Ia sangat terkejut karena mendapati dirinya yang sudah berwujud seperti avatar yang ada di dalam game. Namun, ia merasa sangat senang karena skill yang ia dapatkan sangatlah bagus. Ia kemudian mulai mencoba semua skill yang ia dapatkan. Yang pertama, ia mencoba skill pedangnya, yaitu Wyver Slash. Ia juga mencoba menggunakan sihir api. Hal itu membuat Arsi semakin senang karena selain bisa menggunakan skill kesatria sucinya, ia juga ternyata bisa menggunakan sihir. Lalu, ketika Arsi mencoba menggunakan sihir teleportasi untuk pergi ke kota, ia malah hampir saja terjatuh ke jurang sebab untuk menggunakan sihir teleportasi itu, Arsi terlebih dahulu harus pernah pergi ke tempat tersebut. Arsi akhirnya terbang ke udara dengan cara menggunakan sihir pemindahan dengan jarak yang dekat. Lalu, saat Arsi berhenti di pinggir sungai untuk beristirahat, ia menyadari kalau avatarnya ternyata adalah tengkorak. Hal itu membuat ia menyadari kalau ia tak boleh membuka topengnya bila berada di dalam kota, karena ia bisa saja dianggap monster dan akhirnya diusir. Saat masuk di dalam kota, Arsi langsung mencium aroma makanan yang lezat. Akan tetapi, karena ia tak memiliki uang, ia terpaksa harus mengurungkan niatnya mencicipi makanan tersebut. Lalu, ketika ia sedang berjalan di dalam gang, ia tak sengaja bertemu dengan seorang elf yang sedang berdiskusi dengan seorang pria. Arsi semakin senang karena di dunia tersebut ternyata ada elf. Arsi kemudian bergegas mengikuti gadis tersebut, namun ia kehilangan jejaknya. Akan tetapi ia kini bertemu dengan tempat guild tentara bayaran. Arsi masuk ke dalam dan mencoba mendaftarkan dirinya. Sang penjaga guild mengatakan bila Arsi ingin mendapatkan lisensi agar bisa menjalankan misi, Arsi harus melewati tesnya terlebih dahulu. Yang mana tesnya itu Arsi harus membawa bukti kalau ia sudah mengalahkan hewan buas, bandit, atau monster. Arsi pun langsung pergi menyelesaikan tes tersebut. Saat di dalam hutan, Arsi dengan mudahnya mengalahkan hewan buas, serta ia juga berhasil mengalahkan orc yang datang menyerangnya. Lalu, ketika Arsi sedang dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok bandit yang sedang merampok, yang mana para bandit itulah yang sebelumnya muncul di awal cerita. Arsi kemudian terlebih dahulu melihat apa yang akan dilakukan oleh para bandit itu. Akan tetapi, karena para bandit itu berusaha untuk melecehkan kedua wanita tersebut, Arsi akhirnya memutuskan untuk turun menghabisi para bandit itu. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, wanita tersebut memperkenalkan diri, yang mana mereka adalah Lauren dan pelayannya Rita. Arsi lalu memutuskan menemani mereka berdua sampai ke kota. Saat sampai di kota, Arsi langsung menuju guild tentara bayaran dan memberikan semua hasil yang sudah ia dapatkan. Penjaga guild itu terkejut karena Arsi kembali hanya dalam setengah hari. Ia kemudian memberikan lisensi untuk Arsi karena sudah menyelesaikan tesnya. Setelah itu, Arsi menyewa kamar dan memesan makanan. Karena sudah kelaparan, ia pun memakan makanan tersebut dengan sangat lahap. Ia kini semakin bersemangat karena telah berhasil menyelesaikan misinya seperti di dalam game. Ia sangat antusias untuk melakukan misi selanjutnya pada esok harinya lagi. Esoknya, Arsi kembali melakukan misi selanjutnya, yang mana kali ini ia mengambil misi untuk mengumpulkan tanaman herbal. Akan tetapi, orang yang meminta misi tersebut adalah seorang anak kecil yang bernama Marsha. Sesampainya di rumah Marsha, Arsi langsung meminta detail misinya. Namun, Marsha mengatakan agar mereka sebaiknya langsung bergerak mengumpulkan herbalnya.
Di tengah perjalanan, Arsi menanyakan mengapa Marsa sangat terburu-buru, yang mana ternyata Marsa tak ingin ibunya tahu bila ia masuk ke dalam hutan. Semenjak kematian ayahnya, ibunya lah yang berusaha merawatnya dan adiknya. Serta pekerjaan mengumpulkan herbal adalah pekerjaan ayahnya dulu. Untuk itu ia ingin mengumpulkan herbal dan membantu ibunya juga. Saat menemukan tanaman herbal, Arsi sangat kagum dengan pengetahuan Marsa. Sebab walau masih kecil, tapi Marsa bisa tahu banyak tentang jenis tanaman herbal. Marsa mengatakan bahwa ayahnya lah yang selalu mengajarinya, sehingga ia memiliki banyak pengetahuan tentang tanaman herbal. Lalu tiba-tiba Arsi merasakan adanya bahaya yang akan menyerang mereka. Akan tetapi saat memeriksanya, ternyata itu adalah seekor binatang unik yang sedang terluka. Arsi kemudian berusaha menjinakkannya dengan menyembuhkan lukanya, yang mana hal itu ternyata berhasil membuat hewan unik tersebut menyukainya. Hewan itu kini mulai mengikuti Arsi, di mana Arsi pun menamai hewan unik itu dengan nama Ponta. Setelah itu, Marsa mengajak Arsi untuk masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi, sebab di dalam hutan itu terdapat pohon yang berkhasiat sebagai tanaman herbal. Ketika telah menemukan pohonnya, Marsa langsung turun untuk memeriksanya. Namun ternyata di dekat pohon tersebut terdapat monster yang sedang menunggu. Ponta pun merasakan ancaman kepada monster itu, yang membuat Arsi menyadari kalau monster itulah yang telah melukai Ponta. Lalu setelah menyelamatkan Marsa, Arsi kini bersiap untuk melawan monster itu. Monster itu kemudian menyerang Arsi dengan menyemburkan kabut beracun, membuat Arsi sadar kalau monster di depannya adalah Giant Basilisk. Memiliki kemampuan mengeluarkan racun, cakar pembunuh, dan bisa membuat seseorang menjadi batu. Giant Basilisk terus saja menyerang mereka. Akan tetapi serangan itu sangatlah mudah dihindari oleh Arsi, hingga Arsi akhirnya berhenti menghindar dan menangkis semua serangan Giant Basilisk. Karena serangannya terus dihentikan, Giant Basilisk itu akhirnya mengeluarkan suatu gerakan unik, yang mana Arsi mengetahui kalau itu adalah gerakan khusus untuk mengeluarkan sihir pembatuannya. Arsi pun menahan serangan itu dengan perisai sucinya. Giant Basilisk kembali lagi menyerang dengan cakarnya, yang membuat Arsi kesulitan untuk menangkisnya sebab Giant Basilisk ternyata memiliki 6 tangan. Lalu ketika Giant Basilisk mengeluarkan kabut beracunnya, Arsi menangkisnya dengan perisai sucinya. Hal itu membuat Giant Basilisk menjadi lengah, sehingga Arsi bisa mengeluarkan skillnya lagi untuk mengalahkan Giant Basilisk. Ia pun menyerangnya dengan menggunakan skill tempur kelas atas, di mana skill tersebut berhasil menghabisi Giant Basilisk hanya dengan sekali serangan saja. Arsi tak menyangka jika jurusnya itu akan sangat overpower. Setelah mengalahkan Giant Basilisk, Arsi juga sengaja mengalahkan monster babi hutan yang besar dengan niat memberikannya kepada warga desa Marsa. Lalu ketika telah di desa, ibu Marsa yang melihat anaknya langsung memeluknya, sebab ia sangat khawatir karena Marsa masuk ke dalam hutan. Arsi pun menjelaskan bahwa Marsa sebenarnya hanya ingin membantu ibunya. Ia ingin agar ibunya tidak memarahi Marsa. Arsi akhirnya berhasil menyelesaikan misi dan ia juga kini mendapatkan teman perjalanan, yaitu Ponta. Sementara itu, di tempat lain terdapat beberapa pasukan yang sedang menyerang Giant Basilisk lainnya. Setelah mengalahkannya, beberapa prajurit telah tewas dan banyak yang terluka, padahal mereka sudah mengerahkan kekuatan tempur yang banyak. Namun anehnya, Giant Basilisk yang satunya mereka temukan telah tewas, dan dari tanda-tandanya, Giant Basilisk itu dikalahkan hanya dalam sekali serang saja. Menurut orang itu, yang bisa mengalahkan Giant Basilisk dalam sekali serang hanyalah dewa atau iblis. Arsi kini sedang masuk ke dalam tambang yang merupakan markas dari para bandit. Seperti biasa, dengan mudahnya Arsi mengalahkan para bandit yang ada di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut,
Arsi menemukan emas yang disimpan oleh para bandit. Ia juga melihat beberapa kandang yang sepertinya digunakan untuk menampung budak. Lalu ketika Arsi keluar dari gua tersebut, tiba-tiba seorang wanita datang menyerangnya. Ia adalah wanita elf yang sebelumnya ia lihat berada di dalam gang. Wanita itu meminta kepada Arsi agar mengembalikan anak-anak elf yang telah ia curi. Namun Arsi menjelaskan bahwa ia mungkin bukanlah orang yang wanita itu maksud. Wanita tersebut tidak percaya dan tetap menyerang Arsi. Untungnya Ponta muncul sehingga membuat wanita itu berhenti menyerangnya. Sebab menurutnya Ponta yang merupakan makhluk suci tak akan gampang menyukai manusia. Jika memang Ponta menyukai Arsi, berarti Arsi pastinya tidaklah berbohong kepadanya. Wanita itu kemudian meminta maaf dan menjelaskan tujuannya. Sebelumnya, ia mendengar kalau di daerah itu terdapat banyak elf yang ditangkap para bandit. Seketika, Arsi langsung teringat dengan kandang budak yang ada di dalam. Ia lalu memberitahu wanita itu bahwa di dalam gua tersebut tak ada lagi para elf yang sudah ditangkap. Wanita itu pun merasa bahwa kedatangannya sudah terlambat. Ketika akan pergi, Arsi menawarkan bantuan untuk membantunya mencari para elf yang ditangkap. Akan tetapi, wanita itu menolaknya karena ia tak mau ras manusia membantunya. Namun ketika wanita itu pergi, Arsi malah sangat kegirangan karena ia kini melihat kembali wanita elf dan mengobrol dengannya. Ia pun memutuskan untuk membantu wanita elf itu dengan mencari sendirian para bandit lainnya. Hingga akhirnya Arsi menemukan para bandit yang telah menangkap anak-anak elf. Para bandit itu mulai menyiksa anak-anak elf yang mereka tangkap. Hal itu membuat Arsi tak tahan melihat kelakuannya. Walaupun wanita sebelumnya tak ingin bila ia membantunya, namun Arsi tetap akan membantunya dan menolong anak-anak elf itu. Lalu tiba-tiba wanita elf sebelumnya datang melawan para bandit. Ia pun berhasil menghabisi para bandit yang telah membuatnya marah. Akan tetapi, para bandit memanfaatkan anak-anak elf itu dan menyuruh wanita tersebut untuk berhenti melawan. Wanita itu kini tak bisa melawan, sebab jika ia melakukannya, maka anak-anak elf pastinya akan dalam bahaya. Arsi akhirnya muncul dan membantu wanita elf itu, hingga mereka akhirnya bisa menghabisi para bandit yang menangkap anak-anak elf itu. Setelah menyelamatkan anak-anak elf, wanita itu terkejut karena melihat kalung yang dipakai di leher mereka. Sebab kalung itu adalah kalung pengisap manah yang bisa menyegel kekuatan elf. Wanita itu juga tak bisa melepaskan kalung manah tersebut. Akan tetapi, Arsi dengan mudahnya melepaskan kalung itu, serta menyembuhkan luka yang ada di tubuh anak-anak elf. Wanita itu pun merasa kalau Arsi sepertinya bukan hanya kesatria biasa. Lalu, wanita itu memanggil seekor burung dan menyampaikan informasi. Ia mengatakan agar anggota yang lainnya datang menjemput anak-anak elf yang sudah ia selamatkan. Tak lama kemudian, para elf yang lainnya itu kemudian datang. Anak-anak yang mereka sudah selamatkan akhirnya pergi bersama para elf yang lainnya. Setelah itu, wanita elf menanyakan siapa Arsi sebenarnya, sebab Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi yang legendaris. Arsi mengatakan bahwa ia hanyalah seorang tentara bayaran. Wanita elf itu lalu berterima kasih karena telah membantunya dan memperkenalkan dirinya sebagai pejuang elf bernama Ariana. Tak lama kemudian, burung sebelumnya datang dan memberikan informasi agar Ariana segera datang ke kota Diento sebab para bandit telah membuat markas di kota itu. Lalu, setelah burung itu pergi, Ariana yang sudah melihat kekuatan Arsi, kini meminta Arsi agar bersedia bila Ariana menyewanya. Sebab sebelumnya, Arsi mengatakan bahwa ia adalah tentara bayaran. Tanpa pikir panjang, Arsi langsung menyetujuinya dan bersedia bila Ariana menyewanya sebagai tentara bayaran. Setelah itu, Arsi melakukan teleportasi dengan sihirnya, yang mana itu membuat Ariana sangat terkejut karena hanya dalam sekejap saja
mereka sudah berada di kota Diento. Mereka kemudian masuk ke dalam kota bertemu dengan teman Ariana yaitu Danka. Awalnya Danka ragu dengan keputusan Ariana mengajak Arsi gabung dengan mereka. Namun setelah tahu kalau Arsi bisa menggunakan sihir teleportasi dan memiliki makhluk suci, ia akhirnya menerima Arsi untuk ikut dalam misi mereka. Danka lalu mengatakan misi mereka, yang mana mereka akan masuk ke dalam markas para bandit yang ada di tengah kota. Sebab di dalam markas para bandit masih banyak elf yang sedang disekap. Untuk bisa menyerang ke sana, mereka harus menunggu malam hari saat sedang sepi. Karena merasa masih ada waktu, Arsi kemudian meminta pamit sebentar untuk menyelesaikan urusannya, yang mana ia ternyata pergi menjual barang para bandit yang sebelumnya ia ambil. Setelah itu, Arsi membeli beberapa makanan yang ada di kota Diento. Ia sengaja membeli makanan itu karena sebelumnya ia tak bisa makan di depan Danka dan Ariana. Sebab jika ia membuka helmnya, pastinya mereka akan terkejut dan malah menyerangnya. Sementara itu, para elf yang sedang berada di markas para bandit kini sedang ketakutan. Dikarenakan para bandit itu mengatakan kalau mereka akan dijual pada esok paginya. Saat malam telah tiba, Arsi, Ariana, serta Danka kini bersiap untuk menyerang. Namun tanpa mereka sadari, dari belakang ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Saat sampai di depan markas para bandit, mereka melihat ada banyak bandit yang sedang berjaga, sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk. Akan tetapi, menurut Ariana, kali ini mereka beruntung karena memiliki sihir teleportasi. Ariana lalu menyuruh Arsi memindahkan mereka di atas atap, serta ia ingin agar mereka menjauh dari gerbang karena cahaya lingkaran sihir Arsi nantinya bisa kelihatan. Arsi mengatakan bahwa mereka tak perlu menjauh dan tinggal menyentuhnya saja. Mereka berdua sangat terkejut karena Arsi ternyata bisa menggunakan sihir teleportasi jarak pendek. Setelah masuk ke dalam, mereka mulai mencari anak-anak elf yang disekap. Namun yang mereka temukan malah para bandit yang sudah dihabisi. Danka menyimpulkan bahwa sepertinya ada penyusup lain yang datang selain mereka. Untuk itu, mereka sebaiknya berpencar mencari anak-anak elf. Arsi menggunakan sihir teleportasinya agar suara kakinya tidak kedengaran. Akan tetapi, ketika masuk ke dalam salah satu kamar, ia tiba-tiba saja diserang oleh seseorang. Orang itu pun terkejut karena Arsi mengetahui kata ninja, serta Arsi juga memiliki makhluk suci yang menandakan ia berarti bukan orang jahat. Arsi menanyakan apa tujuan dari orang itu datang ke markas para bandit. Sang ninja mengatakan bahwa ia tak menemukan tujuannya di sini. Ia lalu memberikan sesuatu kepada Arsi dan menyuruhnya pergi ke penjara bawah tanah tempat para elf ditawan. Sebelum pergi, sang ninja juga memberikan informasi bahwa ada 2 gadis elf yang ditahan di istana penguasa. Setelah itu, Arsi menemui Danka dan Ariana serta menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari ninja, yang mana itu adalah dokumen kontrak pembelian budak elf dan di dalamnya juga terdapat penguasa kota Diento. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan elf yang ada di markas bandit, lalu menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Dengan menghabisi para bandit yang menjaga, mereka kini berhasil menemukan elf yang sedang disekap. Arsi kemudian menggunakan kekuatannya dan memindahkan mereka semua. Melihat anak-anak elf yang memiliki kalung segel membuat Arsi langsung melepaskannya. Hal itu membuat Danka semakin takjub kepadanya. Danka lalu menyuruh Arsi dan Ariana melanjutkan menyelamatkan elf yang ada di istana penguasa. Sementara Danka akan mengantarkan anak-anak elf itu ke desa mereka. Ia berpesan kepada Arsi agar menjaga Ariana. Arsi dan Ariana kemudian menuju istana penguasa menyelamatkan elf yang sedang disekap. Seorang master pembuat kue saat itu sedang mengikuti lomba membuat manisan. Ia membuat patung burung yang terbuat dari manisan. Orang-orang berpikir pastilah ia yang akan menjadi juara karena manisan yang ia buat sangatlah indah.
Lalu saat ia dan timnya mengangkat patung manisannya, tiba-tiba saja ia terpleset dan manisannya itu jatuh menimpanya. Kepalanya pun terbentur dan akhirnya ia tewas dengan manisan yang ia buat sendiri. Dalam akhir riwayat hidupnya, ia bergumam bahwa ia sangat ingin sekali membuat negeri manisan dan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Tiba-tiba suara dewa terdengar dan mengatakan bahwa ia akan memberikannya satu kesempatan lagi untuk hidup kembali. Ia kini telah reinkarnasi menjadi anak dari seorang pengusaha wilayah Motein yang terdiri dari 3 desa dan memiliki 40 orang warga. Ia bernama Pastain dan saat itu sedang berlatih pedang dengan ayahnya. Di tempat tersebut sangatlah sulit mendapatkan gula dan makanan manisan. Ia pun jadi terbayang ingin membuat makanan manisan. Lalu seseorang datang melaporkan kepada Kaselo, yaitu ayah Pastian. Ia adalah Feul yang merupakan orang kepercayaan dari Kaselo. Ia mengatakan bahwa ada hal baik dan hal buruk yang ia ingin sampaikan. Hal baiknya, tanaman kacang mereka sepertinya akan panen besar. Itu semua berkat dari Pastain yang menyarankan agar menaburkan kapur di atas tanahnya sehingga proses pertumbuhannya akan lebih cepat. Lalu, untuk kabar buruknya, pasukan kerajaan telah gagal menghabisi para bandit. Dan para bandit yang lolos sebanyak 50 orang pasti akan sampai di desa mereka sekitar 2 bulan lagi. Mendengar hal itu, seketika Pastain langsung terbayang kalau ladang desanya akan hancur. Jika itu terjadi, maka rencananya membuat manisan akan hancur. Untuk itu, ia tak akan membiarkan para bandit itu merusak ladang desanya. Setelah itu, Kaseli memberitahu istrinya Agnes dan anak perempuannya Joseph. Ia mengatakan bahwa Pastain akan melakukan upacara penyucian sebab ia merasa kalau Pastain sudah dewasa. Pastain memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan berpedangnya sangat bagus, sehingga walaupun Pastain baru berusia 12 tahun, ia merasa Pastain sudah bisa menjadi dewasa. Pastain dan ayahnya kemudian berangkat ke kota menggunakan sihir teleportasi Kaselo. Setelah di kota, ayahnya langsung membawa Pastain ke tempat penyucian. Namun, penjaga tempat itu yaitu Romo sangat terkejut karena yang akan melakukan penyucian adalah Pastain yang masih berusia 12 tahun. Kaselo pun meyakinkannya bahwa anaknya itu pastinya sudah bisa untuk melakukan penyucian. Proses penyucian ini merupakan proses untuk menarik energi sihir dari dalam tubuh seseorang. Untuk itu, Pastain akan dikurung di dalam ruangan yang gelap dan diberikan suatu minuman agar energi sihirnya bisa keluar. Kaselo sangat khawatir karena sudah setengah hari, namun proses penyucian itu belum selesai. Akan tetapi, Romo mengatakan bahwa Pastain tak akan bisa dikeluarkan sebelum cahaya yang ada pada alat pengukur energi sihir berhenti. Ia juga mempertanyakan seberapa besar energi sihir yang dimiliki Pastain, karena proses penyucian Pastain ini memanglah sangat lama. Sementara itu, di dalam ruangan, Pastain bukannya merasa ketakutan, ia malah terus membayangkan manisan yang Pastain akan buat nantinya. Lalu, setelah 2 hari berlalu, Pastain akhirnya selesai melakukan penyucian. Romo kemudian membacakan ayat yang ada pada bukunya untuk menyelesaikan upacara penyuciannya. Seketika, tubuh Pastain mengeluarkan banyak cahaya sehingga membuat Kaselo dan Romo terkejut. Saat proses penyucian telah selesai, sebelum pulang, Kaselo terlebih dahulu mengajak Pastain berkeliling di pasar. Yang mana Pastain sangat senang karena baru pertama kali lagi melihat banyak manisan dan buah-buahan. Sebab di desa mereka tak pernah ada manisan dan hanya beberapa buah saja yang ada. Sementara itu, di wilayah tetangga mereka, para bandit kini sudah menyerang. Mereka menghabisi seluruh warga desa, bahkan membakar rumah-rumahnya.
Feul lalu melaporkan hal itu kepada Caselo. Dan sebentar lagi, para bandit itu pasti akan sampai di desa mereka. Caselo kemudian memerintahkan agar seluruh warga di wilayahnya berkumpul di desanya. Untuk 2 desa lainnya, mereka akan mengisolasinya. Menurut analisa Pastain, mereka sangatlah kekurangan kekuatan. Sebab hanya beberapa orang saja yang dulunya berprofesi sebagai prajurit, selebihnya adalah petani. Kalau pertempuran dilakukan dalam waktu yang panjang, mereka pasti akan kewalahan. Untuk itu, Pastain juga membutuhkan rencana. Ia lalu menyuruh kedua temannya yaitu Mark dan Lumi untuk mengumpulkan batu. Mark dan Lumi kemudian mengumpulkan batu itu sampai sore hari, hingga mereka pun melihat para bandit yang sudah sampai. Mereka berdua lalu bergegas kembali ke desa dan memberitahukannya. Di tengah kepanikan para warga yang mengetahui para banditnya sudah datang, Caselo selaku penguasa wilayah dengan tegas berbicara memberikan mereka semangat. Hal itu ternyata membuat para warga menjadi tidak takut lagi dan kembali bersemangat. Setelah membagi kelompok untuk mempertahankan desa, Caselo menanyakan pendapat dari Pastian tentang situasi sekarang. Menurut Pastian, mereka sangat kekurangan informasi tentang musuh. Caselo pun setuju dengan pemikiran Pastain, sehingga ia dan Feul akhirnya pergi untuk mengintai musuh. Sementara Pastain diperintahkan untuk memimpin menjaga desa mereka. Lalu, setelah ayahnya pergi, Pastain menyuruh Mark untuk menyampaikan pada kelompok di sebelah barat agar menyiapkan panah api untuk melawan musuh yang datang. Di sisi lain, Feul dan Caselo kini telah sampai di tempat musuh sedang beristirahat. Feul kemudian menggunakan sihirnya dan mencoba melihat kekuatan para bandit itu. Menurut Feul, para bandit itu adalah mantan kesatria. Mereka juga memiliki 5 kuda yang berkualitas serta mengetahui cara mengendarainya. Untuk jumlah bandit ada sekitar 70 orang. Para bandit itu juga menangkap para penduduk desa yang sepertinya diperlakukan sebagai budak. Caselo dan Feul akhirnya memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu agar membuat formasi para bandit menjadi kacau. Serangan itu pun ternyata berhasil membuat para bandit kocar-kacir. Namun, bos para bandit bergegas memberikan arahan sehingga mereka berdua tak bisa menyerang lagi. Mereka berdua memutuskan kembali ke desa untuk memperkuat pertahanan. Akan tetapi, para bandit ternyata terus mengejar mereka. Lalu, Caselo dan Feul kini telah sampai di desa mereka. Pastain pun kini mulai menjalankan rencana yang sudah ia buat. Dengan batu yang sebelumnya sudah mereka kumpulkan, Pastain mengarahkan teman-temannya untuk menyerang para bandit itu. Serangan dadakan yang dilancarkan Pastain ternyata berhasil membuat formasi para bandit berantakan, sehingga Caselo dan Feul kini bisa bebas masuk ke dalam formasi musuh untuk menghabisi mereka. Namun, bos para bandit ternyata berhasil melewati pertahanan desa. Begitu pula dengan para bandit yang lainnya. Feul pun memberitahu Caselo bahwa para bandit kini sudah masuk ke dalam desa. Sementara itu, para bandit yang berada di dalam desa kini mulai mengamuk. Namun, anak-anak juga masih terus membantu dengan melemparkan batu. Hal itu pun membuat bos para bandit marah karena ia merasa dipermainkan. Ia pun menyerang anak-anak itu, akan tetapi Pastain datang menghentikannya. Bos para bandit kemudian menyandera Pastain. Saat sedang disandra, Pastain melihat ada seseorang bandit yang terbaring karena kepalanya terbakar. Pastain akhirnya menggunakan sihir replikanya. Ia memindahkan rasa sakit orang itu kepada bandit lainnya. Begitu pula dengan bos para bandit yang kini kepalanya ikut terbakar. Pastain pun memberitahunya bahwa ia telah memindahkan rasa sakit temannya itu kepada semua bandit. Lalu, Mark memberikan serangan terakhir kepada bandit itu dan mereka kini berhasil melumpuhkan para bandit yang masuk ke dalam desa. Seorang pria pengangguran yang sudah menyerah dengan hidupnya, yaitu Haruto, tiba-tiba saja ditarik ke akhirat
oleh seorang dewi, yang mana Haruto ternyata telah terpilih untuk reinkarnasi. Haruto akan hidup kembali ke dunia yang mengutamakan sihir. Untuk itu, sang dewi akan memberikan kekuatan yang lebih kepada Haruto, sehingga Haruto tak akan kesulitan hidup di dunia tersebut. Saat reinkarnasi, Haruto memulainya menjadi bayi. Ia terlahir menjadi seorang pangeran dan memiliki tanda kerajaan di tubuhnya. Ketika sang raja mencoba memeriksa level sihir dari Haruto, ternyata levelnya hanya berada di level 2, tidak memiliki atribut dan hanya menguasai sihir pelindung. Merasa Haruto adalah aib bagi keluarga kerajaan, sang ratu dan sang raja memutuskan untuk membuang Haruto ke hutan. Di sisi lain, sang dewi yang berada di akhirat menjadi panik karena orang yang ia kirim untuk reinkarnasi kini akan dibunuh. Ia tak menduga kalau di dunia itu alat sihirnya hanya bisa membaca sebanyak 3 digit saja. Padahal sebenarnya ia memberikan level sihir kepada Haruto setinggi 1002 level. Lalu Haruto yang berada di hutan mulai mencoba sihir pelindungnya, yang mana sihir pelindungnya itu ternyata bisa membuatnya terbang, hingga seekor monster serigala tiba-tiba saja muncul dan memakannya. Untungnya pelindung Haruto sangatlah kuat. Haruto kemudian membalas monster itu dengan sihir pelindungnya. Tak mempan dengan sihir itu, Haruto lalu mengangkat pohon besar dan melemparkannya. Akan tetapi monster itu ternyata masih bisa bertahan, hingga Haruto akhirnya mengangkat sebuah tanah yang besar, dan hal itu membuat monster serigala itu sangat takut dan akhirnya memohon diampuni. Setelah melihat energi sihir dari Haruto yang melebihi kapasitas manusia, monster serigala itu menganggap kalau Haruto adalah reinkarnasi Raja Iblis. Haruto yang tak ingin dianggap pecundang akhirnya mengiyakan anggapan dari monster serigala. Karena sebelumnya tak dibunuh oleh Haruto, monster serigala akhirnya berjanji setia kepada Haruto. Haruto kemudian memberikan nama kepadanya, yaitu Flay. Lalu tiba-tiba Haruto terjatuh karena merasa sangat kelaparan, yang mana ternyata Haruto sangat ingin meminum ASI sebab secara fisik ia masihlah seorang bayi. Flay kemudian merubah bentuknya menjadi seorang manusia. Namun karena Flay tidak memiliki ASI, ia pun tak bisa memberikannya kepada Haruto. Seseorang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. Ia adalah Tumen yang datang untuk menjemput Haruto. Flay menolak jika Tumen ingin mengambil Haruto sebab ia adalah pelayannya. Tumen lalu menceritakan alasannya mengambil Haruto, yang mana Haruto adalah anak kerabatnya yang telah dibuang. Ia tak tega jika Haruto harus dibuang dan dibiarkan mati. Untuk itu, ia ingin mengambil Haruto dan merawatnya. Mendengar cerita Tumen, Flay pun menjadi luluh dan bersedia bila Haruto harus dibawa. Namun dengan syarat, Flay juga harus ikut agar bisa mengawasi Haruto. 9 tahun kemudian, Haruto kini telah tumbuh besar. Ia juga memiliki seorang adik kecil bernama Char. Lalu, Tumen kini mulai mengajarinya teknik berpedang. Saat berlatih pedang, Haruto merasa tak akan bisa melawan ayahnya, sebab ayahnya adalah seorang yang dijuluki sebagai palu penghancur bumi. Akan tetapi, Haruto ternyata dengan mudah bisa menghindari serangan ayahnya. Hal itu membuat ayahnya merasa kalau Haruto sepertinya memiliki kekuatan yang terpendam. Tumen kemudian memberitahukan istrinya tentang Haruto. Menurutnya, Haruto adalah Raja Iblis yang baru terlahir kembali, sebab Flay yang merupakan ras iblis memilih menjadi pelayan Haruto. Perkataan ayahnya itu didengar oleh Char yang ternyata masih bangun. Lalu, suatu insiden pun terjadi yang mana Tumen beserta anak buahnya pergi ke markas bandit untuk menghabisinya karena banyaknya laporan negatif tentang para bandit itu. Akan tetapi, dalam perjalanan mereka malah diserang dari belakang. Padahal Tumen sudah berhati-hati dan mempersiapkan semuanya dengan baik.
Melihat ayahnya yang terpuruk membuat Haruto sangat kesal kepada para bandit itu. Ia kemudian menyembuhkan pasukan ayahnya yang terluka. Malamnya, ia dan Flay merencanakan untuk menghabisi para bandit itu. Setelah menemukan lokasinya, mereka berdua langsung berangkat. Namun, Haruto dan Flay yang terbang di langit ternyata dilihat oleh Char. Saat sampai di markas bandit, Haruto langsung menghentikan pergerakan bos para bandit. Ia lalu menginterogasi mereka dengan apa yang sudah terjadi, yang mana ternyata mereka bukanlah bandit biasa, melainkan prajurit kekaisaran tetangga. Mereka juga bisa lolos di perbatasan karena sudah ada yang membantu mereka. Haruto pun berpikir untuk membantu prajurit tetangga masuk ke dalam perbatasan, pastinya ia memiliki wewenang yang lebih tinggi dari ayahnya. Setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan, Haruto menyuruh Flay untuk membakar markas para bandit. Sebab ia tak bisa memaafkan orang yang sudah menyerang ayahnya. Esoknya, Tumen mendapatkan informasi bahwa markas para bandit telah terbakar habis. Tumen beranggapan bahwa sepertinya yang bisa melakukan hal itu hanyalah Flay, karena Flay memiliki sihir pengendalian api yang sangat kuat, serta ia bisa dengan mudah menaklukkan monster. Lalu, Char pergi menemui Flay dan menanyakan apakah Flay mengetahui identitas kakaknya yang sebenarnya. Sebab semalam ia melihat kakaknya dan Flay terbang keluar. Flay tak bisa menjawab pertanyaan Char karena ia tak mau membocorkan identitas Haruto. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Haruto. Haruto akhirnya memasang pelindung untuk mengawasi Char. Ia juga mengaturnya agar berbunyi ketika Char sedang melakukan sesuatu dan berada di mana. Mulai dari sini, Char terus mengikuti dan mengamati Haruto. Ketika Haruto bangun tidur di malam hari, sedang mandi sendirian, berlatih pedang dengan ayahnya, bahkan ketika sedang membaca buku. Lalu, Haruto tiba-tiba mendapatkan alarm pengawasan yang ia pasang kepada Char, yang mana ternyata setelah ia bangun melihatnya, Char dan ibunya sedang dalam bahaya. Mereka dicegat oleh beberapa orang ketika akan pergi ke kota. Melalui kekuatannya, Haruto memberikan instruksi kepada Char dan mengarahkannya ke tempat persembunyiannya hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gua. Saat telah menyembunyikan Char, ibunya keluar dari gua, yang mana para penjahat itu ternyata berhasil mengikuti mereka. Ibunya lalu berniat mengakhiri hidupnya dan tak ingin menjadi sandera. Namun tiba-tiba Haruto menghancurkan pedang ibunya hingga membuatnya pingsan. Haruto pun sangat marah karena para bandit itu telah menyerang ibunya. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, Haruto memasukkan ibunya ke dalam gua. Char langsung merasakan aura dari Haruto sehingga membuatnya menjadi takut. Akan tetapi karena merasa sudah diselamatkan, Char memberanikan dirinya dan memanggil Haruto. Haruto pun terkejut karena adiknya kini mau berbicara dengannya. Sebab sebelumnya Char selalu menghindarinya. Char ternyata menganggap Haruto adalah pahlawan keadilan. Menurutnya, kekuatan Haruto pastinya digunakan untuk melawan kejahatan. Karena merasa canggung dengan adiknya, Haruto langsung mengiyakan saja pernyataan adiknya. Haruto lalu menyuruh Char agar tidak mengatakan apa yang sudah terjadi kepada ayah mereka. Sebab identitasnya harus tetap dirahasiakan. Sementara itu, Tumen mendapatkan laporan bahwa istri dan anaknya kini baik-baik saja. Setelah diselamatkan oleh seseorang yang misterius, Lei langsung menyusul mereka dan mengawalnya sampai ke rumah. Lalu, ketika pulang ke rumah, Char pun langsung memeluk Haruto dan mengatakan bahwa ia kini mencintai Haruto. Di salah satu tempat yang disebut sebagai surga, terdapat banyak anak-anak yang tinggal di tempat itu. Salah satunya adalah Minihime dan Tokio. Sebelum masuk ke dalam kelas untuk belajar, Minihime memberitahu Tokio kalau akan diadakan sebuah tes. Dan benar saja, ketika masuk ke dalam kelas, ternyata guru mereka langsung memberikan tes. Saat sedang melakukan tes, Tokio mendapatkan pesan yang menanyakan apakah ia ingin keluar atau tidak.
Sementara itu, di tempat lain terdapat dua remaja yang sedang menyusuri kota yang telah hancur. Mereka adalah Maru dan Kiruko. Saat itu, mereka berdua sedang mencari tempat yang dinamai orang-orang sebagai surga. Dan Kiruko merupakan orang yang ditugaskan untuk menemani Maru mencari tempat tersebut. Mereka kemudian sampai di sebuah rumah yang sepertinya belum pernah didatangi. Saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan sepasang manusia yang telah mati. Yang diperkirakan oleh Kiruko, sepasang manusia itu mati karena kelaparan. Lalu mereka pindah lagi ke rumah selanjutnya untuk mencari makanan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah apartemen yang memiliki makanan kaleng. Kiruko kemudian memasak rumput liar dan mencampurkannya dengan makanan kaleng itu. Setelah memakannya, ternyata makanan tersebut terasa sangat pahit. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat surga itu. Namun di tengah kota mereka dihadang oleh beberapa orang. Kiruko langsung mengeluarkan senjata lasernya. Orang-orang itu pun tak berani melawannya sebab Kiruko memiliki senjata. Akan tetapi salah satu teman mereka menganggap kalau pistol itu hanyalah mainan, sehingga mereka akhirnya berusaha menangkap Kiruko dan Maru. Maru ternyata memiliki kemampuan bela diri yang sangat bagus. Ia pun bisa melawan orang-orang tersebut dengan mudah. Namun ketika teman dari orang-orang itu ingin menyerang lagi, Kiruko langsung saja menembak mereka sehingga membuat mereka semua tak berani lagi untuk menyerang. Setelah itu, Maru dan Kiruko pergi ke markas orang-orang itu. Kiruko kemudian menanyakan tempat yang dikatakan sebagai surga. Salah satu orang itu mengatakan bahwa ia pernah mendengar sebuah tempat yang dinamakan sebagai surga tomat. Ia kemudian menunjukkannya kepada Kiruko dan Maru. Di sisi lain, Tokio yang sudah melakukan tes menanyakannya kepada Minihime mengapa ia bisa tahu kalau akan ada tes yang diberikan. Menurut Minihime, ia juga tidak tahu dan mungkin saja itu hanya firasatnya saja. Minihime lalu membawa Tokio ke dinding tempat itu. Minihime memberitahu Tokio bahwa ia yakin ada dunia di balik dinding tersebut. Menurut firasatnya, akan ada dua orang yang datang membantunya keluar dan salah satunya mirip seperti Tokio. Tokio pun terus memikirkan perkataan dari Minihime hingga akhirnya ia tak bisa tertidur dan keluar dari kamarnya. Pemilik dari tempat itu kemudian menegur Tokio karena berada di luar kamarnya. Tokio lalu menanyakan apakah memang benar ada dunia luar. Pemilik tempat itu kemudian mengatakan bahwa memang benar kalau ada dunia luar. Namun dunia luar merupakan neraka, tempat hidup bagi para monster. Sementara tempat mereka sekarang ini adalah surga. Maru dan Kiruko terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang layak huni, yang mana ternyata pemilik rumah itu masih ada, yaitu Akagawa. Rumahnya terlihat bersih dan layak huni karena ia selalu menyewakan kamarnya yang ada di rumah itu kepada orang-orang yang datang ke tempatnya. Karena sudah kelelahan dan butuh istirahat, mereka berdua pun menyewa kamar di rumah itu. Maru dan Kiruko akhirnya mandi membersihkan badannya setelah beberapa hari tidak mandi. Setelah itu, mereka bertiga kemudian makan bersama. Akan tetapi, setelah makan, Maru dan Kiruko langsung merasa sangat kelelahan. Mereka berdua pun langsung tertidur. Lalu, Kagawa pun mulai mengambil senjatanya dan menyiapkannya. Tiba-tiba, seekor monster burung tanpa kepala mendatangi Kagawa. Di sisi lain, Kiruko yang sudah tertidur kini terbangun karena mendengar suara monster pemakan manusia. Ia kemudian membangunkan Maru dan pergi memeriksanya. Kiruko pun menyadari bahwa Kagawa sengaja memberikan mereka obat tidur. Mereka lalu menemukan Kagawa yang sedang mencari monster itu. Hingga Maru dan Kiruko juga akhirnya menemukan monster itu dan mencoba melawannya. Kiruko berhasil mengenai salah satu sayap dari monster itu dengan menggunakan senjata lasernya. Lalu ketika mereka akan menghancurkan sayapnya yang lainnya, tiba-tiba Kagawa datang menghentikan mereka. Ia mengatakan kalau monster itu adalah anaknya. Kiruko akhirnya tahu
kalau anak Kagawa sepertinya sudah dimakan oleh monster itu, dan Kagawa sengaja memberikan mereka obat tidur dengan maksud melindungi monster tersebut. Namun, saat Kagawa sedang berkomunikasi dengan monster itu, tiba-tiba saja monster itu menyerang Kagawa dan memakannya. Hal itu membuat Maru sangat marah dan akhirnya menghabisi monster itu menggunakan kekuatannya. Dengan menyentuh monster itu, Maru bisa masuk dan menghancurkan jantungnya. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan penginapan itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mencari surga, hingga mereka menemukan sebuah kota yang terendam banjir dan terpaksa harus menaiki rakit yang mereka buat untuk menyeberanginya. Lalu, mereka akhirnya sampai di seberang. Kiruko menanyakan apa sebenarnya tugas dari Maru jika ia sudah sampai di surga. Maru kemudian menjelaskan misinya untuk pergi ke tempat bernama surga. Ia diperintahkan agar menyuntikkan sebuah benda yang diberikan kepadanya. Ia harus menyuntikkan benda itu kepada orang yang mirip dengannya, dan ia yakin kalau orang yang mirip dengannya itu pasti berada di surga. Ia juga diberitahu bahwa obat yang ia akan suntikan itu bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu, para warga dari tempat itu datang menghampiri mereka. Kiruko menjelaskan bahwa ia datang di tempat itu karena diberitahu bahwa tempat itu adalah surga tomat. Karena dianggap bukan kawanan penjahat, mereka berdua pun diizinkan masuk ke dalam desa itu. Mereka lalu dibawa oleh salah seorang warga untuk menemui pemimpin desa itu. Dalam perjalanan, orang itu menanyakan bagaimana cara mereka berdua menyeberangi banjir yang ada di kota. Kiruko mengatakan bahwa mereka membuat rakit agar bisa menyeberanginya. Hal itu membuat orang tersebut tertawa karena di tempat itu terdapat buaya muara yang bisa memakan mereka. Mereka kemudian bertemu dengan pemimpin desa itu. Ia menceritakan bahwa dulunya ia dan ayahnya saja yang berada di desa itu. Namun semakin lama jumlah mereka pun bertambah banyak. Mereka semua bukanlah orang-orang penting, melainkan hanyalah sekumpulan gelandangan. Lalu, Kiruko menanyakan apakah desa mereka adalah tempat yang dinamakan sebagai surga tomat. Istri pemimpin desa menjelaskan memang dulunya di tempat mereka itu terdapat banyak tanaman tomat. Namun, sekarang mereka sudah menanam banyak jenis sayuran lainnya. Setelah mendengar penjelasan dari pemimpin desa, Maru dan Kiruko merasa kalau tempat itu bukanlah surga. Orang-orang di desa itu juga tak ada yang kaget melihat kedatangan Maru, yang menandakan bahwa di desa itu tak ada orang yang mirip seperti Maru. Lalu tiba-tiba seseorang datang mengajak mereka untuk bergabung ke pesta. Akan tetapi mereka berdua menolak untuk berpesta. Hingga ketika orang itu akan pergi, Maru melihat sebuah logo di kardus, yang mana logo itu ternyata sama dengan yang ada pada senjata Kiruko. Menurut orang itu, kardus tersebut mereka dapatkan di Tokyo, sebab mereka selalu mengantarkan sayuran ke sana. Maru dan Kiruko akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tokyo, sebab mereka sudah berjalan cukup jauh namun tak menemukan informasi apapun mengenai surga. Lalu, saat di dalam kapal, Maru mengungkapkan perasaannya kepada Kiruko. Akan tetapi hal itu tak ditanggapi oleh Kiruko. Ia menjelaskan bahwa tubuhnya memanglah seorang wanita, tapi pemikirannya adalah seorang pria, sehingga menurutnya ia adalah seorang pria. Seorang wanita bernama Ona Shinkan yang telah berusia 16 tahun kini tengah mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang petualang. Karena baru menjadi seorang petualang, Ona diberikan tanda pengenal sebagai seorang pemula. Wanita yang bernama Uketsuke kemudian menjelaskan semuanya tentang tugas seorang petualang. Setelah itu, ia menyuruh Ona untuk memilih misinya di papan informasi. Lalu, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Ona. Karena kekurangan seorang penyembuh, mereka ingin agar Ona bergabung dengan parti mereka. Sekarang, mereka juga sedang menjalankan misi yang penting, yaitu misi menghabisi para goblin yang telah menghancurkan desa dan menculik warga desa. Sehingga mereka ingin agar Ona segera memutuskan pilihannya. Demi menyelamatkan orang-orang,
Ona pun bersedia untuk mengikuti mereka. Saat sampai di gua persembunyian para goblin, mereka pun langsung masuk saja tanpa membuat rencana terlebih dahulu. Ketika telah berada di bagian dalam gua itu, mereka melihat adanya sebuah tanda yang sama seperti di depan gua. Setelah memeriksa tanda itu, mereka langsung bergegas maju ke depan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ona yang sedang bersama penyihir diserang dari belakang oleh para goblin. Sang penyihir kemudian menggunakan sihirnya untuk melawan para goblin. Namun, karena goblin yang menyerang terlalu banyak, membuat ia tak bisa melawan para goblin itu. Teman yang lainnya lalu datang menyelamatkan mereka. Ona pun berusaha menyembuhkan luka sang penyihir. Akan tetapi, mantra penyembuh yang Ona bacakan ternyata tidak membuat perubahan kepada sang penyihir. Sementara itu temannya yang lain kini berusaha menghentikan serangan para goblin. Pedangnya yang terlalu panjang membuat pedangnya itu terbentur di langit gua, sehingga membuat pedangnya terlepas dan para goblin akhirnya menyerangnya. Melihat ketuanya yang sudah tertangkap, membuat wanita itu nekat untuk melawan para goblin seorang diri. Namun tak disangka, Hobgoblin ternyata juga menyerang mereka. Ona pun hanya bisa terdiam melihat temannya yang sedang dieksekusi oleh para goblin. Hingga akhirnya ia berusaha membawa sang penyihir keluar dari gua. Para goblin terus saja memburu mereka berdua. Lalu ketika Ona akan dieksekusi juga oleh para goblin, tiba-tiba saja seseorang datang menyelamatkannya. Ia adalah seorang petualang juga yang dijuluki sebagai Goblin Slayer. Melihat teman Ona yang tak bisa diselamatkan lagi, Goblin Slayer langsung menghabisinya agar tidak tersiksa. Ia juga memberikan ramuan penyembuh kepada Ona. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam untuk membasmi para goblin. Goblin Slayer menunjukkan kesalahan dari Ona dan kelompoknya, yang mana gua tersebut ternyata memiliki lorong yang lain. Namun, Ona dan teman-temannya terpaku dengan tanda yang diberikan oleh para goblin. Sebelum masuk ke markas para goblin, Goblin Slayer terlebih dahulu memasang perangkap. Lalu, Goblin Slayer menyuruh Ona mengeluarkan sihir cahayanya. Setelah mengalahkan pemimpinnya, Goblin Slayer dan Ona bergegas kembali. Yang mana, Goblin Hope ternyata mengejar mereka dan akhirnya terkena perangkap yang sebelumnya mereka pasang. Setelah menghabisi Goblin Hope, Goblin Slayer menuangkan minyak dan membakar para goblin itu. Lalu mereka kembali ke dalam markas para goblin untuk mengecek situasinya. Pemimpin para goblin yang hanya berpura-pura mati ternyata diketahui oleh Goblin Slayer yang langsung menghabisinya. Goblin Slayer juga menemukan beberapa anak goblin. Tanpa ampun, ia juga langsung menghabisi anak-anak dari para goblin itu. Sebab, menurutnya, para goblin tak akan melupakan dendamnya seumur hidup. Goblin yang selamat akan belajar dan mendapatkan pengetahuan baru. Setelah menghabisi semua goblin yang ada di gua itu, mereka berdua kemudian kembali ke markas untuk melaporkannya. Lalu, cerita pun flashback saat Goblin Slayer masih kecil. Saat itu, ia sedang bersama dengan temannya bernama Usikai. Goblin Slayer marah kepada Usikai sebab Usikai akan tinggal ke kota dan meninggalkannya di desa. Yang mana sebenarnya Goblin Slayer ingin ikut juga pergi ke kota. Saat meninggalkan desa, Usikai bergumam bahwa ia nantinya akan meminta maaf kepada Goblin Slayer karena tak mengajaknya ikut ke kota. Namun, sampai sekarang pun permintaan maafnya itu masih sulit ia ucapkan. Kini, Goblin Slayer dan Usikai telah tinggal bersama. Goblin Slayer setiap paginya selalu mengecek keadaan halaman rumah. Ia selalu mencari jejak kaki dari para goblin jika berada di halaman rumah. Sebab, sebelum para goblin menyerang mereka, pastinya akan melakukan pengintaian dan pastinya akan meninggalkan jejak. Yang mana rutinitas itu ternyata sudah dilakukan Goblin Slayer selama 5 tahun semenjak
ia datang ke rumah Usikai. いただきます。いただきます。美味しい？Di rumah itu, Goblin Slayer tinggal bersama dengan Usikai dan pamannya. Goblin Slayer diizinkan tinggal di rumah itu karena ia membayar sewa kepada paman Usikai. Setelah sarapan, Goblin Slayer kemudian bersiap untuk pergi ke kota mengambil misi baru. Usikai pun meminta untuk menemani Goblin Slayer sebab ia juga akan ke kota menjual hasil panen mereka. Goblin Slayer dan Usikai akhirnya bersama-sama pergi ke kota. Sementara itu, di kuil petualang, seseorang kini sedang meminta kepada Uketsuke agar membasmi goblin yang muncul di desanya. Uketsuke pun menyuruh pria itu untuk mengisi formulir permintaannya dan membayar biayanya. Di hari yang sama, ternyata sudah ada 3 permintaan untuk pembasmian goblin. Namun, yang dikhawatirkan Uketsuke adalah biaya untuk pembasmian goblin sangatlah sedikit, sehingga tidak bisa meminta kepada para petualang yang berpengalaman. Akan tetapi, menurutnya mungkin saja bisa diberikan kepada Goblin Slayer. Di sisi lain, setelah Usikai menjual hasil panennya, mereka berdua kemudian pergi ke kuil untuk memeriksa keadaan. Orang-orang pun mulai memperhatikan Goblin Slayer sebab Goblin Slayer ternyata sudah memiliki level petualang yang tinggi, namun hanya mau mengambil misi membasmi goblin saja. Orang-orang berpendapat seharusnya petualang yang punya level tinggi tidak perlu mengambil misi itu. Lalu Uketsuki mulai membagikan misi para petualang, yang mana para petualang yang sudah menunggu kini mulai mencari misi yang cocok dengan mereka. Di sisi lain, Ona datang menghampiri Goblin Slayer dan mendiskusikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa untuk menghancurkan goblin tidak perlu sampai harus membakar guanya, sebab hal itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Namun, bagi Goblin Slayer, hal itu tidaklah masalah baginya, asalkan para goblin bisa dihabisi. Para goblin yang berada di sarangnya sangatlah berbahaya, sehingga mereka harus selalu segera menghabisinya. Setelah para petualang memilih misinya, Goblin Slayer kemudian mendatangi Uketsuke. Ia menanyakan apakah hari itu tersedia misi membasmi goblin. Uketsuke mengatakan bahwa hari ini ia menerima 3 permintaan membasmi goblin. Namun, salah satu misinya telah diambil oleh kelompok lain yang masih pemula. Goblin Slayer akhirnya memutuskan mengambil misi itu, tapi di tempat yang berbeda dari kelompok pemula tersebut. Sebelum berangkat, Goblin Slayer berpamitan kepada Usikai dan menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Ona dan Goblin Slayer kemudian pergi ke markas para goblin, yang mana saat itu para goblin ternyata sedang berpesta. Goblin Slayer lalu bersiap menyerang goblin itu dengan menggunakan panah api. Ia terus melancarkan panah apinya hingga membakar markas para goblin. Bahkan goblin yang sedang berjaga pun ikut terbakar. Sementara itu, goblin yang selamat mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, Goblin Slayer dan Ona ternyata sudah menunggu mereka di depan markasnya. Goblin Slayer lalu menyuruh Ona menutup pintu keluar para goblin, sehingga para goblin yang ada di markas itu akhirnya terbakar semua. Setelah beberapa hari menjalankan misi, Goblin Slayer akhirnya kembali ke kuil untuk melaporkannya. Ia juga kembali ke rumah tempat ia tinggal, yaitu di rumah Usikai.